Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Nur Isatul Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS-KTI, yaitu membuat weblog dari penyedia jasa weblog. Di sini saya menggunakan WordPress. Langsung saja, untuk mengakses web tersebut, kalian membuka browser kalian ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian ketik alamatnya Putra Nur Isatul Ramadan strip TI strip Warteg Tegal dot wordpress.com atau nanti saya akan sambungkan di deskripsi. Di sini adalah halaman utama saya ya, yaitu home atau Belanda. Di sini saya memiliki 5 menu. Pertama home, materi, about, kontak, dan manual group. Pertama-tama sebelum memasuki materi, mungkin kita ke about dulu ya. Di laman about ini terdapat foto dan nama saya ya, Putra Nur Isatul Ramadan. Saya biasa dipanggil Putra. Orang selalu mencoba menemukan keaslian. Lahir di Yogyakarta, besar di Tegal. Saya lahir bertepatan dengan bulan Ramadan pada tanggal 26 Oktober tahun 2005. Ini NIM saya ya, 230901114. Di bawahnya ada galeri selama saya di kampus. Saya sangat antusias untuk berbagi pengalaman pendidikan serta momen-momen berharga bersama teman-teman saya. Sejak saya mengejar pendidikan saya di Politeknik Harapan Bersama Tegal, saya telah dikelilingi oleh orang-orang luar biasa. Gambar ini menangkap satu dari banyak momen-momen kami bersama di kampus. Selanjutnya kita kembali ke home ya. Di sini saya kedapatan membahas materi tentang IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah konsep yang berbicara tentang konektivitas antara perangkat dengan internet. IoT membuat perangkat berinteraksi satu sama lain, mengumpulkan data yang berguna, dan mengambil tindakan untuk memecah masalah. Baca selanjutnya. Ini langsung ke menu materi ya. Di sini di laman materi saya sudah merangkum 10 materi tentang Internet of Things. Materi pertama, apa itu Internet of Things? Internet of Things berbicara tentang konektivitas antara perangkat dan internet sehingga membuat perangkat berinteraksi satu sama lain. Dalam prakteknya, Internet of Things membuat perangkat dapat mengirim dan menerima data, mengambil tindakan untuk memecahkan masalah, dan mempraktikkan teknologi pintar. Ide di balik IoT adalah menghubungkan banyak perangkat elektronik dengan internet dengan menggunakan teknologi seperti sensor dan konektivitas nirkabel. Selanjutnya, arsitektur Internet of Things. Perangkat. IoT berisi perangkat seperti sensor, kamera, dan komputer mini. Jaringan. Perangkat IoT berfungsi melalui jaringan seperti Bluetooth, Wi-Fi, atau jaringan seluler. Layanan. IoT memiliki platform dan aplikasi untuk memproses, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan oleh perangkat. Yang ketiga, manfaat Internet of Things. Pertama, rumah pintar. IoT memungkinkan Anda memantau perangkat rumah Anda dengan aplikasi pada smartphone Anda. Kedua, kesehatan. IoT dapat membantu memantau kondisi kesehatan Anda dan memberitahu dokter atau perawat jika terjadi masalah. Yang ketiga, transportasi. IoT dapat membantu pengemudi memilih rute terpendek dan perawatan kendaraan untuk keamanan. Materi keempat yaitu contoh penerapan Internet of Things.
Yang pertama, smart home. Perangkat dalam rumah dapat diautentifikasi dan dikontrol jarak jauh. Smart health card. Ia membantu sistem kesehatan memantau pasien secara digital. Smart transportation. Ia memberikan kendaraan koneksi internet yang terus-menerus mengumpulkan data di jalanan dan menginformasikan pengendara. Yang terakhir, smart farming. Ia memberikan perkebunan, peternakan, dan bidang pertanian kemampuan untuk memproduksi hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya, konektivitas Internet of Things. Produktivitas. Dalam banyak kasus, ia dapat meningkatkan produktivitas dengan menghemat waktu dan uang. Sustainability. Ia dapat membantu mencapai keselamatan dan keberlanjutan dengan membantu mengelola sumber daya yang lebih baik. Yang terakhir, sosial. Ia dapat membantu membangun komunitas dan meningkatkan kualitas hidup orang, terutama dalam masyarakat kota. Selanjutnya, prosesor dan pengolahan data. Prosesor. Prosesor pada Internet of Things adalah chip atau unit pemrosesan yang terintegrasi dalam perangkat IoT. Prosesor ini bertanggung jawab untuk mengambil, memproses, dan merespon data yang diterima dari sensor atau perangkat lainnya. Pengolahan data. Pengolahan data pada IoT melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data dari sensor, analisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna, dan mengambil keputusan atau mengirimkan perintah berdasarkan hasil analisis. Keuntungan dan dampak Internet of Things. Produktivitas. Dalam banyak kasus, ia dapat meningkatkan produktivitas dengan menghemat waktu dan uang. Sustainability. Ia dapat membantu mencapai keselamatan dan bekerja dengan mengelola sumber data lebih baik. Sosial. Ia dapat membantu membangun komunitas dan meningkatkan kualitas hidup orang, terutama dalam masyarakat kota. Keamanan dalam Internet of Things. 1. Enkripsi end-to-end. 2. Akses terbatas dan kontrol akses yang ketat. Ketiga, perangkat keras khusus yang dirancang khusus. 4. Perbarui perangkat secara berkala dengan perangkat lunak terbaru. Selanjutnya, tantangan Internet of Things. Pertama, keamanan. Ketidakamanan menjadi salah satu tantangan utama dalam teknologi IoT. Privasi. IoT memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data secara rinci yang dapat mempengaruhi privasi pengguna. Ketiga, kompatibilitas. Kompatibilitas di seluruh perangkat dan jaringan menjadi tantangan di IoT. Yang terakhir yaitu masa depan Internet of Things. IoT terus berkembang dengan cepat. Teknologi seperti 5G, kecerdasan buatan AI, dan komputasi awan akan mempengaruhi perkembangan IoT di masa depan dengan konektivitas yang lebih baik, analisis data yang lebih lanjut, dan aplikasi yang lebih luas. Begitulah 10 materi yang saya dapat rangkum mengenai materi Internet of Things. Selanjutnya, kita akan ke laman kontak. Di laman kontak ini dapat medsos saya ya, media sosial. Jika kalian kepo ya atau penasaran dengan media sosial saya, kalian bisa mengklik salah satu dari media sosial tersebut. Kita kasih contoh YouTube. Dan ini YouTube saya ya, ada satu video. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manual book. Manual book berisi tutorial cara masuk dan panduan weblog ini. Kalian bisa membacanya langsung di sini ya. Atau kalian bisa mendownloadnya dengan cara mengklik download ini.
Sekian presentasi hasil proyek UTS KTI saya, yaitu membuat weblog. Di sini saya menggunakan WordPress. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. See you guys.